Alhamdulillah Allah jumpakan lagi kita di malam Jumat pertama melanjutkan takrir kitab Syarah Ratibul Haddad lil Habibil Allamah Alwi ibn Ahmad ibn Hasan ibn Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, masih berkaitan dengan salawat. Pada kesempatan yang cukup singkat ini, karena kita taklim sampai jam 8, mudah-mudahan apa yang disampaikan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam sanubari kita, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita meraih kebahagiaan dari Allah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa an Muhammad ibn Sa'din Abi Mutarrif wa kana minal akhyaris salihin qala kuntu ja'altu ala nafsi kulla laylatin 'inda an-naumi idza awaitu ila matji'i adadan ma'luman usalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini ada cerita orang soleh ya. Kalau orang baik namanya orang soleh, sod alif lam ha, soleh ya. Lawannya orang soleh, sodnya ganti tot, to, toleh, to alif lam ha, toleh, itu lawannya. Jadi kalau orang soleh orang baik, orang toleh orang jahat. Kalau soleh perbuatannya adil, kalau toleh perbuatannya zalim, kezaliman. Dari Muhammad ibn Sa'din Abi Mutarrif, jadi namanya Muhammad ibn Sa'ad, julukannya Abi Mutarrif, kayak Muhammad Zulfikar, itu nama aslinya, julukannya Abu Ataya gitu. Wa kana minal akhyaris salihin. Muhammad ibn Sa'id bagian dari orang-orang saleh, orang-orang pilihan dari orang-orang saleh. Apa kebiasaan beliau? Dibilang kuntu ja'altu ala nafsi kulla lailatin 'indan naum idza awaitu ila madji'i adadan ma'luman usalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatiin nih, ini ciri orang soleh nih, ikutin biar kita jadi orang soleh. Karena jadi orang soleh itu nggak sembarangan, kedudukannya mantep banget. Sampai di dalam tasyahud disebut tuh orang-orang soleh. Ya Bang Anto, apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Kesebut tuh. Berarti kan orang spesial. Assalamu alayna, salam untuk kami semua. Wa ala ibadillahis salihin, dan juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang saleh. Apa amalan Muhammad ibn Sa'ad Abi Mutarrif? Setiap malam dia pengen tidur, naik ke kasurnya, dia punya amalan. Dia punya wiridan, dia punya zikiran. Dibilang di dalam kitab ini ada dan ma'luman, enggak disebut jumlahnya. Cuman udah jadi kebiasaan. Ini kan udah kita terangin sebelumnya ya. Bahwa orang yang bisa berjumpa dengan Nabi, bermimpi berjumpa dengan baginda Rasul, dibilang wa qasratuha,
turisul ijtima'a bin nabi, bahwa orang yang paling banyak salawat dan salamnya atas baginda Rasul, Allah wariskan, Allah anugerahkan untuknya bisa berjumpa berkumpul dengan baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Amalin ya, pengen tidur baca sholawat. Kalau kita pengen tidur baca apaan? Baca WA. WA berjam-jam dilihatin aja. 100 orang dikepoin. Ya Allah, nggak ada untungnya buat kita. Kalau mau kepoin, WA siapa statusnya? Status ulama. Kalau mau kepoin tuh, karena kalau status ulama pasti mengandung hikmah, ada ilmu di dalamnya. Betul gak kira-kira? Ada ajakan. Pas dibuka status WA Ustadz, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Otomatis kita baca sholawat. Allah. Jangan status yang lain. Kalau status yang lain nggak mengandung hikmah. Amalan Muhammad ibn Ka'ab, Muhammad ibn Sa'ad, mohon maaf, setiap dia pengen tidur, dia bersalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di satu malam. Dia bilang, fa inni fi ba'dil layali qad akmaltul adada fa akhazatni aynaya wa kuntu sakinan fi ghurfah. Satu malam ini Muhammad ibn Sa'ad Abi Mutarrif dik tertidur, matanya ngantuk. Dibilang di sini dibilang fa akhazatni aynaya. Matanya kebawa ngantuk, kalah. Kepengen tidur. Wa kuntu sakinan fi ghurfah. Dalam keadaan sendiri, tenang di dalam kamar. Fa iza ana bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad dakhala alayya min babil ghurfah. Allah. Tiba-tiba Muhammad ibn Sa'ad yang amalan tiap malamnya pengen tidur baca salawat, satu malam ya Allah didatengin ame baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Muncul baginda Rasul dari balik pintu kamar Muhammad ibn Sa'ad. Fa'adha'atil ghurfatu nuran. Seketika kamar Muhammad ibn Sa'ad terang benderang, penuh dengan cahaya. Karena yang datang siapa? Yang datang nurun, faga kullu nur. Nabi kita Muhammad, cahaya di atas cahaya. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa nahadu nahwi wa qala hati hadzal famal ladzi kana yuksiru sholata alayya liuqabbilah. Nabi Muhammad datang dari balik pintu kamar Muhammad ibn Sa'ad, nyamperin seraya berkata, hati hadzal famal ladzi kana yuksiru sholata alayya liuqabbilahu. Sini Muhammad ibn Sa'ad, sini. Kasih sini bibirmu, kasih sini lisanmu yang selalu bersalawat dan salam untukku, kata Nabi Muhammad. Allah. Liuqabbilahu, untuk aku cium, untuk aku kecup. Allah. Tuh lihat keistimewaan nih lidah kita, lisan kita, mulut kita yang sering bersalawat. Insya Allah nggak menutup kemungkinan apa yang terjadi kepada Muhammad ibn Sa'ad terjadi kepada diri kita semua, insya Allah. Itu kemuliaan yang luar biasa. Kata Rasul, hati hadzal famal ladzi kana yuksiru sholata alayya. Kemarikan mulutmu yang selalu memperbanyak salawat dan salam untukku, untuk aku kecup dan aku cium. Fakuntu astahyi an yuqabbilani fi. Ya Allah. Tapi Muhammad ibn Sa'ad ketika Rasul bilang sini mulutnya biar aku cium, Muhammad ibn Sa'ad tahu diri, malu dia, nggak pantas. Ini mulut yang banyak dosa bagi dirinya, menurut dirinya, tapi bagi baginda Rasul, ini mulutmu Masya Allah wangi karena sering bersalawat dan salam atas Nabi Muhammad. Fastadartu biwajhi, pas pengen dicium amin Nabi Muhammad, Muhammad ibn Sa'ad malu, diberpaling. Akhirnya yang dicium pipinya.
faghabbala fi khaddi. Ketika Rasul pengen cium bibirku, aku tersimpuh malu, aku palingkan wajahku, kemudian yang tercium adalah pipiku. Wow. Rasul pengen cium bibirnya. Muhammad ibn Sa'ad malu, nggak pantas dicium sama Rasul, palingin wajahnya, yang kena adalah pipi Muhammad ibn Sa'ad yang dicium oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantabahtu fazi'an min naumi. Ketika pas dicium, drok, kaget nih Muhammad ibn Sa'ad. Terbangun dia dari tidurnya. Wantabahat sahibati fi janbi. Bininya di sampingnya lagi tidur, kaget juga bangun. Kita kalau lagi mimpi kaget kan, yang samping kita kan kelagapan juga. Kenapa bang? Ada apaan bang? Dibilang faizan bil baiti yafuhu miskan min raihatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Pas suaminya bangun, Muhammad ibn Sa'ad bangun, terkaget, mimpi berjumpa dengan baginda Rasul, dicium pipinya, istri yang ada di sampingnya juga ikut terbangun. Seketika itu juga, itu kamar penuh dengan wangi-wangian. Wangi kamarnya. Dibilang fa'idzan bil baiti yafuhu miskan min raihatihi. Seketika rumah itu, kamar tersebut penuh dengan wangi-wangian misik yang bersumber dari tubuh mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiyat raihatul miski min qiblatihi sallallahu alaihi wasallam fi khaddi nahwa samaniyati ayyam. Dan wangi tersebut menempel terus sampai dengan 8 hari lamanya di pipi Muhammad ibn Sa'id, yang pipi tersebut pernah dicium dalam mimpi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tajidu zaujati kulla yaumin ar-raihata fi khaddi. Wangi tersebut, semerbak wangi misik tersebut yang menempel di pipi Muhammad ibn Sa'id dirasakan juga oleh istri beliau selama 8 hari 8 malam, enggak hilang-hilang. Sallu ala Muhammad.